lambung Ustadz Rangkuti dengan lambung ayah ibu itu beda tahun pembuatannya. Paham dah Bapak Ibu maksudnya? Beda Bapak Ibu. Lambung saya ini keluaran 89. Lambung Bapak Ibu itu keluaran katakan 70. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini berumur 50, 60 tahun, berarti umur lambung itu kalau berumur 60 tahun, bayangkanlah Bapak Ibu sepeda motor ataupun mobil yang Bapak-bapak pakai sekarang nih. Makin tua dia, makin boros enggak minyaknya. Pasti apa sebab? Banyak komponen yang haus di situ. Perbaiki kain remnya, putus pula koplingnya. Perbaiki koplingnya, bocor pula olinya. Bapak Ibu begitu juga kita nih. Siapa yang berani mengatakan kita ini makin tua makin sehat, berarti dia bertentangan dengan ayat Al-Quran surah Yasin itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang panjang umurnya kami buat kata Allah, akan kami kurangi nikmat pemberian kami. Maka Bapak Ibu makin tua pasti makin banyak penyakit, tidak bisa dihindari. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, ketua dan segenap pengurus, imam dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, doa senantiasa kami panjatkan kepada Allah, semoga kita semua kelak berkumpul dengan orang-orang soleh, seluruh anak cucu keturunan kita, ayah, kakek, dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Rasulullah, almar'u alamat ahab, mereka akan dikumpulkan kembali bersama orang-orang yang mereka cintai. Semoga kita semua berkumpul dengan keluarga kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar semua? Sehat? Agak goyang ku tengok gara-gara kue lebaran ini, ya kan? Memang agak-agak sedikit sepi. Ini saya yakin masih banyak yang pulang kampung. Masih banyak mungkin yang belum, harus putar balik ke Ujung Batu. Yang hadir pada subuh ini cukuplah mewakili kita supaya kembali ke majelis ilmu setelah kita masuk di 1 Syawal 1446 Hijriah pada tahun ini. Saya secara pribadi dan juga seluruh keluarga mengucapkan kepada Bapak Ibu seluruh jamaah keluargaku
Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan semua amal-amal kita sepanjang Ramadan dan juga masuk di Syawal, moga-moga bisa kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama yang perlu kita pahami, kenapa Ustaz Rangkuti masih nuansa Syawal sudah balik kajian? Karena ini banyak dilalaikan oleh masyarakat kita. Saya pantau di grup, nampaknya belum banyak yang kajian subuh masjid-masjid kita. Padahal ini mestinya sudah bisa dimulai. Di grup saya tengok belum ada pergerakan, karena Ustadz pun masih banyak di kampung. Saya tadi malam bertolak dari Padang Lawas sampai hampir setengah 12. Kemudian nanti selesai khutbah Jumat, balik lagi Bapak Ibu ke Padang Lawas. Kenapa Ustadz datang? Karena banyak kita ini lalai di bulan Syawal, nanti terbuai, rupanya sudah separuh Syawal, berakhir Syawal, baru nanti kajian disampaikan, baru kita ada yang kadang-kadang merasa menyesal. Kenapa tidak tahu dari awal? Yang pertama Bapak Ibu, secara harfiah, arti Syawal itu adalah meningkat. Jadi kalau disebutkan Syawal itu meningkat, seseorang yang Bapak Ibu berangkat pelatihan, katakanlah diklat. Apakah dia membandingkan di waktu diklatnya setelah diklat disebut meningkat, atau sebelum dia didiklat, kemudian setelah didiklat itu baru disebut dengan meningkat? Coba Bapak Ibu pahami kalimatnya. Kita Bapak Ibu mengukur Ramadan dengan Syawal. Arti Syawal itu kan meningkat. Meningkat ndak amal Bapak Ibu antara bulan Ramadan dengan bulan Syawal? Meningkat apa menurun? Jawabnya menurun Bapak Ibu. Coba Ustadz tunjukkan, membuktikan amal di Syawal ini menurun dibanding Ramadan. Di Ramadan Bapak Ibu siang hari kita puasa. Di Syawal malah tanggal 1 Syawal kita haram puasa. Tanggal 2 Syawal tak bisa puasa. Sebenarnya sudah bisa. Tapi kenapa tak puasa? Kita beralasan masih banyak kue lebaran, rendang daging, makanan, silaturahim. Tanggal 2 Syawal belum bisa puasa. Dari sini saja Bapak Ibu sudah kalah Syawal dibanding Ramadan. Meningkat apa menurun? Menurun. Di malam-malam Ramadan, habis kita buka puasa, yang jarang ke masjid, di Ramadan rajin ke masjid. Di Syawal balik lagi agak malas ke masjid. Antara maghrib dengan isya pulang ke rumah buka puasa. As-salatu wassalamu alaih di masjid, balik lagi ke masjid. Sayang rasanya kalau tidak dapat qabliyah isya. Begitu habis Ramadan, rupanya jangankan qabliyah isya, solat isya berjamaah pun tak sempat lagi ke masjid. Berarti menurun. Habis solat isya, sayang rasanya tidak ba'diyah isya. Habis ba'diyah isya di Ramadan, orang masih bertahan. Dengarkan tausiah, lanjut solat berjamaah, tarawih dan witir. Di Ramadan itu dilakukan. Habis Ramadan, habis solat isya, ba'diyah isya, pulang ke rumah masing-masing. Bertahan tak tahajudnya? Wallahu a'lam. Berarti menurun. Di Ramadan setiap malam semalas-malasnya Bapak Ibu baca Al-Quran. Paling tidak di Ramadan saya yakin 1 ayat ada Bapak Ibu baca Al-Quran. Baik berjamaah ataupun sendiri. Masuk bulan Syawal, tutup Quran balik. Bahkan hari ini sudah masuk tanggal 5 Syawal. Mungkin kita belum ada sampai hari ini membuka Quran itu kembali. Bayangkan Bapak Ibu. Kesimpulan,
Apakah Syawal artinya meningkat dari Ramadan ke Syawal? Jawabnya Bapak Ibu, mengukur diri kita ini meningkat atau tidak di bulan Syawal, itu bukan mengukur dari Ramadan ke Syawal, tapi mengukur diri ini meningkat atau tidak. Ukurlah bagaimana amaliyah kita 11 bulan lalu sebelum masuk bulan suci Ramadan. Begitu caranya. Berarti Pak Ustadz mundur ke belakang, betul. Maka ketika kita ingin melihatnya, lihatlah nanti bagaimana amal terakhirmu di bulan Sya'ban. Ada tidak puasa sunnahmu? Ada Pak Ustadz, 2 hari. Ada Pak Ustadz, berapa hari? 1 hari. Malam di hari nisfu Sya'ban, puasa. Di Ramadan ditempa 30 hari tahun ini kita puasa. Pertanyaan, masuk enggak Bapak Ibu ketika di Ramadan 30 hari puasa, di bulan Rajab mungkin dapat 2 hari puasa, di bulan Sya'ban katakan 3 hari puasa, dididiklah manusia ini di Ramadan 30 hari puasa. Mampukah Bapak Ibu mempertahankan pendidikan puasa itu? Masuk Syawal, mampukah melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal? Itu dia pertanyaannya. Wa syarati qabuliha, syarat diterimanya amal itu Bapak Ibu, pengen terus kita kembali mengulang-ulang amal itu. Syarat nampak amal itu memang diterima oleh Allah, kita ingin mengulang-ulang amal itu. Ya Allah, apakah baca Quranku 1 Ramadan ni kau terima? Pertanyaan tu balikkan ke diri kita. Masuk Syawal, pengen tak Bapak Ibu baca Al-Quran? Berarti baca Quranmu selama Ramadan diterima oleh Allah. Setelah masuk Syawal ni Pak Ustaz, kalau ku tanya Bapak Ibu, mana lebih susah menjalankan puasa Ramadan tu dibanding menjalankan puasa 6 hari Syawal ni Bapak Ibu? Oh, paling berat 6 hari Syawal ni Bapak Ibu. Padahal hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, Abu Daud. Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, summa atba'ahu sittam min Syawal, kana kasyamid dahri. Siapa kata Nabi yang berpuasa di bulan suci Ramadan, summa atba'ahu, kemudian dia ikutkan, dia kaitkan, dia lanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, samalah dia seperti puasa 1 tahun. Hitungan Hijriyah itu 365 hari Bapak Ibu dalam setahun. Kita genapkanlah supaya gampang menghitung, karena perubahannya 29, 30, 30 ke 29. Hijriyah tidak pernah 31, 27, 28. Permainan Hijriyah, kalau tidak 29, pasti 30. Genapkan dalam setahun itu 360 hari. Dari mana Nabi mengambil kalau puasa Ramadan full, tambah 6 hari Syawal, itu dikategorikan masuk puasa setahun? Karena amal manusia ini paling sedikit, 1 puasa dibayar dengan 10. 30 hari puasa kali 10. Berapa jumlah Bapak Ibu? 300. Yang 60 sisanya kapan ditambah tu Pak Ustaz? 6 hari Syawal. Maka 36 hari berpuasa, seolah-olah itu sudah genaplah puasa selama 1 tahun. Pertanyaan Bapak Ibu, Ibu udah berapa hari puasa Syawal Ibu sampai hari ini? Udah dapat belum? Ada yang 2. Bapak ndak Ustaz tanya. Pagi ini ku tanya lah supaya jelas permainannya. Bapak udah ada dapat puasa Syawal, Pak? InsyaAllah belum. InsyaAllah sudah ya kan Pak? Alhamdulillah yang dapat 1, syukur. Kalau di bulan Ramadan rumah makan tutup, pengen batalkan puasa pun payah. Jualan di pinggir jalan, es kelapa pun semua tutup. Tapi di bulan Syawal ini Bapak Ibu, jualan kembali normal. Nanti jam 12 siang yang jual es kelapa tetap ada, cendol ada, semua lengkap seperti biasa. Mampukah Bapak Ibu menahan rendang jengkol, rendang daging itu
di saat orang lagi sedang makan minum di Syawal ini, mampukah Bapak Ibu kita untuk melakukan ibadah puasa? Tempahan Ramadan, nampak dia tantangan makin berat di Syawal, tapi sudah mampu dia mengalahkan hawa nafsunya. Di saat orang lain makan minum, di saat makanan lagi banyak-banyaknya, tapi ayah oma termasuk ustaz, mampu kita Bapak Ibu, aku mulai besok puasa Syawal lah saya. Udah ada yang dapat tadi 2 hari, udah ada yang dapat 3, ada yang dapat mungkin 4, ada yang mungkin hari ini pun sudah lanjut berpuasa sunnah Syawal. Kaifiah caranya, 1, ini yang perlu diingatkan. Bapak Ibu yang tinggal puasa Ramadannya, jangan ragu-ragu lagi. Asal masuk bulan Syawal ini adalah kesempatan sekali menyelam sambil minum air, menangkap ikan. Banyak hasilnya. Berapa hari Ramadanmu tinggal? Katakan 3 hari. Kaifiah pertama, selalulah meniatkan puasa sunnah itu baik Senin, Kamis ataupun Syawal. Jangan niatkan puasa sunnahnya, niatkan puasa wajibnya. Aku niat mengqadha puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Secara otomatis, sepanjang dia masih di dalam tanggal bulan Syawal, maka qadhanya terbayar, puasa sunnah Syawal dia dapat. Jadi ring pertama ini yang perlu diingatkan Bapak Ibu. Yang tinggal puasa Ramadannya, mulailah hari ini mengqadha, mulailah besok mengganti puasa Ramadan yang tinggal mumpung masih di bulan Syawal. Maka puasa qadha terbayar, puasa sunnah Syawal dapat. Kalau bertepatan nanti puasanya di hari Senin atau Kamis, berarti dia dapat pula qadha terbayar, Syawal dapat, puasa Senin Kamis pun dia dapat. Apa yang ku niatkan Pak Ustaz? Kalau kita mazhab Imam Asy-Syafi'i, cukuplah engkau niatkan 1 saja. Mana yang paling puncak dia? Kalau dilaga amal yang sama wajib dengan yang sunnah, maka ambil yang wajib, yang sunnah akan ditariknya. Jangan dibalik. Mana lebih kuat yang wajib ketimbang sunnah? Hukum Islam itu kan ada 5. Yang kuat perintah wajib, ringan perintah sunnah, larangan kuat haram, ringan larangan makruh, tak disuruh tak dilarang itu mubah. Jadi kalau bertemu yang wajib dengan sunnah, ambil yang wajibnya, sunnah ditarik. Jangan sampai di Syawal ni qadha Ramadan masih ada niat puasa Syawal, yang dapat puasa Syawal qadha tidak terbayar. Begitu Bapak Ibu. Maka niatkan yang wajib supaya ditariknya yang sunnah. Jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaifiah cara pertama, niatkan puasa qadha di bulan Syawal, qadha terbayar, puasa Syawal dapat. Yang kedua, apakah Pak Ustadz puasa Syawal yang dimaksud Nabi harus berurutan? Pertanyaan ini tiap tahun bolak-balik masuk ke WA. Jawabnya, sebaiknya Bapak Ibu, iya. Kalau mulai Bapak Ibu puasanya Syawal kemarin tanggal 2, maka Bapak Ibu sudah berarti dapat puasa kita 1 Syawal Senin. Dia mulai startnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ini hari ke-4 lah Bapak Ibu itu berpuasa. Kalau dia start mulai tanggal 2. Kalau sebisa mungkin berurutan langsung, itu bagus. Tapi Bapak Ibu tak mampu itu dilakukan, boleh dia terpisah-pisah. Sebenarnya settingannya gampang. 4 bulan itu, 4 pekan itu Bapak Ibu dalam sebulan, ambil saja sebenarnya Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, itu pun sudah berlebih dari pekan pertama. Jadi cara mengakali puasa sunnah Syawal ini, pekan pertama kita banyak silaturahim, makanan banyak, belum mampu puasa, lewatkan aja dulu pekan pertama. Katakanlah Senin ini ke Ahad besok.
Kapan saya mulai puasa berarti Pak Ustaz Syawal, Senin besok dengan Kamis esok. Dapat 2. Baru masuk pekan 2. Pekan 3 ambil lagi, Senin, Kamis. Udah 4. Pekan terakhir bulan Syawal, Senin, Kamis. Dapat 6. Selesai puasa Syawal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih tetap di tanggal di bulan Syawal, terpisah pun mengerjakannya boleh, tapi lebih afdal itu secara berurutan. Mana yang Bapak Ibu bisa lakukanlah. Apa sebab? Karena tidak ada jaminan kita masih jumpa dengan Syawal 1447 Hijriah tahun besok. Jadi Bapak Ibu, kesempatan itu ketika ada, jangan ditunda-tunda. Asal dapat momennya, ambil langsung. Nanti pengen Bapak Ibu puasa sunnah Syawal di Zulqa'dah, tak ada lagi. Nanti pengen Bapak Ibu puasanya lagi di bulan Zulhijjah, lain lagi di sana puasanya. Udah masuk lagi Arafah dan segala macam. Jadi jumpa Syawal, apa amal yang menonjol di Syawal ni, ambil. Jumpa Zulqa'dah, apa yang menonjol di Zulqa'dah, ambil. Apa sebab? Karena dia akan terus berputar setiap tahun, harinya, bulannya tetap itu, tapi kita yang tak pasti masih ikut enggak dibuat Allah di tahun-tahun berikutnya. Ini Bapak Ibu yang pertama perlu disampaikan. Bahwa ketika berhasil Ramadan seseorang, jangan ukur dari Ramadannya, tapi ukurlah sebelum Ramadannya. Begitu makna Syawal itu Bapak Ibu. Meningkat. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa Syawal ini banyak diartikan orang, identiknya kita ini kan selalu dengan makan-makan, baju baru. Balikkan Bapak Ibu, biarpun hadis ni dhaif. Sumu tasihhu. Puasalah kamu supaya kamu sehat. Sahih hadis tu Pak Ustaz. Memang dhaif. Kalau orang sebelah langsung dibid'ahkannya ini. Tak ada itu kaitannya kata dia. Padahal Bapak Ibu, kalau mengambil fadailul a'mal, apa salahnya Bapak Ibu? Maaf Bapak Ibu ya, kalau saya tanya. Mana Bapak Ibu lebih terasa badan ni ringan, lebih sehat di Ramadan tu atau di Syawal ini? Pasti orang mengatakan ketika di Ramadan badan ni lebih ringan. Pasti ketika di Ramadan tu badan ni lebih sehat. Begitu masuk Syawal ni Bapak Ibu, banyak yang oyong saya tengok. Dah tahu dia nafsu selera makan tu. Setiap apa yang nampak makan. Cuman 2 tempat dia tak mengunyah. Yang pertama tidur, yang kedua solat. Setiap duduk ngunyah terus. Makanan banyak melimpah. Balikkan kilasnya ke belakang. Kenapa orang ketika masuk Syawal banyak yang kena penyakit? Karena belum berhasil Ramadan. Mengontrol di saat Ramadan makanan. Sudah diistirahatkan lambung usus besar. Begitu masuk Syawal, balas dendam dia. Apa saja yang nampak, makan. Jumpa rendang, makan. Jumpa dodol, makan. Tas mana-mana di perut ini, maka itulah yang membuat kita kembali susah untuk beribadah. Payah Bapak Ibu. Jadi kita yang mengaji ini cemana settingnya? Kita semua hafal ayatnya. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya sifat yang berlebih-lebihan mubazzir itu adalah sifat syaitan. Jadi Bapak Ibu, ukurlah kemampuan lambung kita ini. Udah sering saya ingatkan ke Bapak Ibu. Lambung Ustaz Rangkuti dengan lambung ayah ibu. Itu beda tahun pembuatannya. Paham dah Bapak Ibu maksudnya? Beda Bapak Ibu. Lambung saya ini keluaran 89. Lambung Bapak Ibu itu keluaran katakan 70. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini berumur 50-60 tahun, berarti umur lambung itu kalau berumur 60 tahun, bayangkanlah Bapak Ibu sepeda motor ataupun mobil yang Bapak pakai sekarang nih. Makin tua dia, makin boros enggak minyaknya. Pasti, apa sebab?
banyak komponen yang haus di situ. Perbaiki kain remnya, putus pula koplingnya. Perbaiki koplingnya, bocor pula olinya. Bapak Ibu, begitu juga kita nih. Siapa yang berani mengatakan kita ni makin tua makin sehat, berarti ia bertentangan dengan ayat Al-Quran surah Yasin itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang panjang umurnya kami buat, kata Allah, akan kami kurangi nikmat pemberian kami. Maka Bapak Ibu makin tua pasti makin banyak penyakit, tidak bisa dihindari. Obati penyakit mah kambuh jantung. Belum selesai jantung cek lagi, udah kena lagi asam urat. Belum selesai asam urat, cek lagi kena kolesterol. Dari ujung rambut ke ujung kaki, penyakit. Mana sumber penyakit manusia ini Pak Ustadz? Sumber penyakit manusia ini adalah di perutnya. Maka Bapak Ibu mohon maaf, dalam kitab fikih itu, maka ada disebutkan satu bab tentang orang-orang tua yang terkena dia penyakit was-was. Itu disebutkan bahasa Arabnya dengan penyakit sulsul baul. Apa penyakit sulsul baul itu Pak Ustadz? Penyakit orang tua yang semakin tua dia, izin maaf Bapak Ibu, saringan daripada kantong kemih ataupun saringan ketika dia buang air kecil, makin tua dia, ibarat mesin, klepnya itu tak ketat lagi. Bapak Ibu kalau tak mengaji di hari tua ini bakalan menjadi masalah besok. Bagaimana masalahnya Pak Ustaz? Bolak-balik ke kamar mandi, habis dari kamar mandi, begitu naik dia sikit, menetes sikit, datang setan, batal wudukmu kata dia, balik wuduk lagi. Begitu diceknya, tak ada. Maka was-waslah terus bapak ni, was-waslah terus ibu ni. Nama penyakitnya adalah penyakit sulsul baul. Buang air kecil, gak tuntas dia. Bingung sendiri dia. Inginnya dia dapat solat berjamaah. Sebenarnya sudah sampai di parkiran. Tinggal masuk. Allahu Akbar. Datang setan. Batal wudukmu kata dia. Berangkat bapak tu ke kamar mandi, ambil wuduk balik. Baru melangkah di tangga Masjid Babu Salam ni, selangkah, habis tu perasaan dia menetes. Kalau ayah omak di hari tua ni tak mengaji, maka ini akan menghantui sampai kita meninggal dunia. Apa itu? Perasaan solat itu selalu tak sah. Perasaan solat itu was-was. Jangan-jangan, jangan-jangan. Begitu Bapak Ibu. Maka awak datang mengaji tujuannya apa Pak Ustaz? Melawan was-was itu. Ketika kita ni makin tua, saringan ini tak lagi bagus, ibarat mesin tadi tak ada lagi klepnya yang ketat. Berbocoran oli-oli tadi Bapak Ibu, jiwa manusia ni pun begitu. Makin tua kita ni makin banyak di sini yang haus komponennya. Maka Bapak Ibu ketika dulu umur 30 tahunan, malam-malam begadang, makan Indomie aman saja. Cabai rawit tidak pernah digiling. Langsung saja bulat-bulat makan. Tidak ada masalah Pak. Paginya Bapak 20 tahun ini cobalah begitu Bapak Ibu. Memakan, meminum sedikit saja kuah dari Indomie yang dimasak anak itu saja. Menembak perut itu langsung. Mencret. Bolak-balik. Kenapa nih kau datangkan ya Allah? Supaya awak makin paham hidup nih Bapak Ibu. Awak ni makin tua, makin lemah dibuat Allah. Yang pada akhirnya awak akan meninggal. Sebelum itu terjadi Bapak Ibu, kontrollah pola makan awak dari sekarang. Kalau Honda awak Cup 70, dibuat melangsir sawit, tidak cocok lagi dibuat bebannya 100 kilo. Patah soknya. Mungkin bannya pun bisa patah tuh Bapak Ibu. Tapi kalau keluaran baru sekarang ni, bawalah Repo tu. Yang keluaran 2025 ni. Bawa ke kebun sana Bapak Ibu. 200 kilo pun Bapak Ibu muat. Tahan dia. Apa sebab? Karena dia masih baru keluar. Masih muda. Itu bandingan ke diri awak. Kita ni makin tua. Jangan kasih lagi beban-beban berat. Apa beban berat tu Pak Ustaz? Istirahatkan lambung kita ini. Jangan semua Bapak Ibu makani lagi. Ini coklat masuk. Kue kuping gajah masuk. Kacang tojin masuk. Peye masuk. Malam nasi uduk masuk.
Beratlah beban lambung ini, maka tersumbat dia balik. 30 hari ayah Oma sudah berjuang membersihkan lambung usus kita. Masuk Syawal, masukkan sampah itu balik. Makanya payah ayah Oma bangun di waktu malam untuk tahajud. Apa sebab? Karena sumber penyakit di perut. Ketika perut ini selalu terisi kenyang, maka dia akan payah bergerak. Di saat usia sudah tua, satu Bapak Ibu, kontrollah pola makan. Jangan semua dimakani lagi. Aku sering mendengar Bapak Ibu ini selalu banyak ucapan yang salah perlu diluruskan. Apa itu? Kapan awak nikmati lagi? Mumpung masih mau, gas aja terus. Mana bisa begitu Bapak Ibu? Kalau sudah error, masuk ke rumah sakit, baru menyesal dia. Kalau tahu kemarin tak mau aku lagi makan-makan malam, kata dia. Tapi udah terbaring. Sebelum masa itu terjadi Bapak Ibu, ayo kita kontrol sama-sama Bapak Ibu. Ini dua. Yang terakhir, bagian ketiga, di Syawal ini, ingat koedahnya Bapak Ibu ya. Ini rutinitas kita ini. Laisal Id, tidaklah disebut hari raya yang sebenarnya bilibasin jadid, dengan pakaian-pakaian yang baru. Walakinnal Id, akan tetapi hari raya yang hakiki sebenarnya itu adalah imanu yazid, iman ini yang semakin bertambah Bapak Ibu. Jadi kita ini menunjukkan berhasilnya Idul Fitri, didikan dari Ramadan itu. Di mana hari Idul Fitrinya itu Pak Ustaz? Semakin Bapak Ibu meningkat iman, tengoklah ciri orang beriman itu. Salah satunya pasti dikaitkannya ke takwa. Ending puasa tetap takwa. Baca nanti Bapak Ibu dalam Quran, pasti orang bertakwa itu muncul sifat sosial dalam dirinya. Bahasa sederhananya, allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Masalah infaknya yang meningkat, bukan masalah mengurus diri supaya lebih menjadi nampak hebat di masyarakat. Jadi Bapak Ibu ingin mengukur Ramadan itu berhasil, tengoklah di bulan Syawal ini. Meningkat enggak kepedulian Bapak Ibu antar sesama? Gampang enggak kasihan menengok fakir miskin anak yatim itu? Meningkat rasaku Pak Ustaz. Mau berbagi Bapak Ibu? Mau. Insya Allah. Berhasillah tempahan Ramadan itu. Jadi Bapak Ibu, banyak kita nih tidak peduli dia lagi untuk membeli bajunya. Yang dia pikirkan macam mana? Membelikan baju ke anak-anak itu memang zaman mereka. Tapi menengok anak-anak yatim sekarang, sudah mulai banyak saya perhatikan masyarakat kita, lunak hatinya disebabkan menengok fakir miskin di hari raya. Dia tidak pakai baju baru lagi Bapak Ibu. Tapi anak-anak yatim terus dikasihnya. Fakir miskin terus dikasihnya. Bukan zakat diberinya Bapak Ibu. Tapi infak sodakohnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cek kembali amal-amal Ramadan kita. Kenang-kenangan Ramadan itu bukan berarti di Syawal ini hilang. Tetapi mengontrol diri, ingat poin satu. Asal Bapak Ibu ingin mengingat amalan Ramadan berhasil, tengoklah di bulan Syawal sampai 11 bulan yang akan datang. Mampukah kita pertahankan? Berhasil. Tidak mampu dipertahankan, tunggu tahun besok, latihan lagi. Siapa tahun ini yang tidak uzur, dia tak sakit, nggak dapat dia 30 hari kesempatan puasa 6 hari Syawal, berarti mungkin dipertanyakan, jangan-jangan puasa Ramadannya gagal Bapak Ibu. Bagi siapa orang-orang yang 30 hari di bulan Syawal, tidak bisa juga dia sempatkan rutin istiqomah tahajud. Mungkin tak bisa juga dia solat witir biarpun 1 rakaat. Pertanyaan besar, jangan-jangan tarawih dan witir selama Ramadan itu belum berhasil Bapak Ibu. Orang yang dilihat di Ramadannya sering baca Quran, berhasil baca Qurannya. Tengoklah dia 3 kali khotam di Ramadan, mampukah dia khotam sekali saja di bulan Syawal? Berarti berhasil Ramadannya. Tiap malam berinfak bersodakoh. Masuk bulan Syawal, mampukah infak sodakoh itu paling tidak waktu subuh atau mungkin di waktu-waktu lengang, bisa sekali dalam 24 jam mengisi kotak infak? Berarti infak di Ramadan berhasil Bapak Ibu.
Begitulah selanjutnya amalan-amalan kita ini. Jadi Bapak Ibu jangan terbuai, jangan tertipu. Hari ini sudah masuk kita tanggal 5 Syawal. Kesempatan 25 hari ke depan, kenang-kenangan pertama Ramadan. Jangan sampai tertinggal puasa 6 hari bulan Syawal. Kenangannya jangan sampai tinggal tahajud witir. Kenangannya jangan sampai tinggal Ramadan. Kenangan paling luar biasa, jangan sampai tinggal masjid, sholat berjamaah. Ini saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada subuh ini. Besar harapan bisa kita amalkan bersama-sama dan bisa kita sampaikan kepada sanak famili jiran tetangga supaya dengan tujuan berhasil Ramadan kita dengan cara mengulang-ulang amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Terima kasih Bapak Ibu atas segala